Inilah zaman yang kita sebut dengan zaman fatrah. Ternyata Allah tidurkan mereka lebih dari 300 tahun. Aku pun nggak yakin kiamat itu ada. Seorang itu yang penting jawab, benar salah urusan ke-100. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat Al-Quran, Widya kembali bertemu dengan sahabat Al-Quran semuanya, masih bersama dengan Ustadz Zamak Syarihah Taib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Sehat ya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Harus selalu sehat ya teman-teman semuanya sahabat Al-Quran. Nah, kita sudah berada di episode ke-19 sahabat Al-Quran. Kira-kira sahabat Al-Quran yang berada di rumah ataupun siapapun, kapanpun teman-teman menonton, mudah-mudahan sudah mengejar kita ya untuk sampai di episode ke-19 ini. Udah sampai di mana sih kira-kira belajarnya teman-teman? Semangat terus ya, dan kita harus selalu semangat untuk belajar menambah keimanan kita. Di episode kali ini, sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah Al-Kahfi. Nah, surah ini memiliki 110 ayat dengan arti adalah gua. Tapi Widya penasaran ini Ustadz, kalau yang Widya tahu kan kita bukan diperintahkan sih, tapi lebih diajak untuk membaca surah Al-Kahfi itu kalau tidak di malam Jumat atau di hari Jumat. Atau baiknya sebenarnya Ustadz, di hari apa sih kita membaca surah Al-Kahfi ini dan apa sebenarnya keutamaannya yang mungkin teman-teman yang belum tahu bisa tahu jadi Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widya dan seluruh pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Surah Al-Kahfi, surah urutan ke-18. Tentunya surah ini lebih dikenal dengan dua nama. Nama pertama itulah surah Al-Kahfi. Al-Kahfi sendiri artinya gua. Dan yang kedua, surah ini juga dikenal dengan surah Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi ini tentang beberapa pemuda yang memang menyelamatkan iman mereka hingga Allah tidurkan mereka di dalam gua lebih dari 300 tahun. Tentunya kalau kita lihat surah ini surah yang istimewa. Kenapa? Karena secara khusus memang ada beberapa riwayat dari Rasulullah Muhammad SAW yang memerintahkan kita untuk merutinkan membaca surah ini khususnya di hari Jumat. Nah, kalau disebut hari Jumat dalam Islam berarti mulai dari maghrib Kamis malam Jumat, hingga terbenamnya matahari pada Jumat malam Sabtu. Karena hari dalam Islam dihitung dari terbenamnya matahari. Jadi kenapa kemudian surah ini dianjurkan untuk dibaca? Sesuai dengan namanya, Kahfi. Kahfi itu kan gua. Biasanya orang menjadikan gua, kalau di zaman dulu, itu kan orang menjadikan gua sebagai tempat tinggal yang paling aman. Ya, biasanya gua itu cukup dapat membentengi kita dari serangan binatang buas atau ya bahaya yang mungkin menanti kita. Seorang kemudian tinggal di gua untuk mencari keamanan. Jadi sebenarnya surah ini juga secara khusus dianjurkan dibaca karena Nabi Muhammad mengatakan dalam riwayat, bacalah 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain, bacalah 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Dalam redaksi yang lain, hafallah 10 ayat pertama atau terakhir karena surah ini adalah pelindung dari fitnah Dajjal. Nah, tentunya kalau gua itu melindungi kita dari bahaya, maka tentunya surah Kahfi ini adalah pelindung kita dari fitnah Dajjal. Nabi Muhammad selalu merutinkan salah satu doa yang bunyinya itu, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari siksa neraka, dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Dajjal. Nah, jadi kita sering mendengar fitnah Dajjal. Sebenarnya apa hakikat huru-hara yang nantinya akan dibawa oleh Dajjal ini yang menggoncang keimanan kita? Inilah
yang nantinya akan diisyaratkan secara apik di surah Al-Kahfi ini lewat 4 kisah yang tentunya di surah ini menjadi intisari dari pesan Allah di balik surah ini. Ada kisah Ashabul Kahfi, ada kisah 2 pemilik kebun, ada juga kisah Musa berguru kepada Khidir, dan yang terakhir penutup kisah penguasa adil yang bernama Zulkarnain. Oke, nah ada 4 kisah ya sahabat Al-Quran. Jadi udah dibocorin Ustadz tadi kisahnya ada 4. Nah yang kita akan bahas pertama yaitu mengenai kisah Ashabul Kahfi, Ustadz. Nah, kisah Ashabul Kahfi ini seperti apa, Ustadz? Iya, kalau kita melihat kenapa Allah Subhanahu Wa Taala justru mengawali surah ini dengan kisah Ashabul Kahfi setelah pendahuluan yang menggambarkan kepada kita tentang keutamaan Al-Quran. Di awal surah Allah Subhanahu Wa Taala membuka Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran yang di dalamnya itu tidak ada sedikit pun penyimpangan. Quran semuanya berisi ajaran yang lurus, ajaran yang benar. Nah, kenapa? Qayyiman. Ini adalah pegangan untuk menegakkan agama Allah. Liyunzira ba'san syadidan min ladun wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Di dalam Al-Quran ini ada kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Tidak ada satupun kebaikan yang kita buat di dunia kecuali Allah akan balas dengan yang lebih baik, dengan balasan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ini yang harus kita yakini sehingga kita tidak tergoncang keimanan kita, apalagi di akhir zaman menjelang munculnya Dajjal. Itu untuk sekedar beramal soleh itu berat sekali, karena atmosfer secara umum tidak mendukung orang untuk berbuat baik. Tidak akan datang hari kiamat kecuali di muka bumi hanya tersisa orang-orang jahat. Jadi Rasulullah mengatakan orang yang berbuat baik di akhir zaman nanti pahalanya 50 kali lipat dari pahala orang berbuat baik di masa para sahabat. Sahabat bertanya, kok bisa begitu wahai Nabi? Rasulullah menjawab, karena kalian berbuat baik ya, ketika itu ada faktor-faktor yang mendorong kalian, memotivasi kalian berbuat baik. Tapi di waktu nanti itu menjelang datangnya kiamat ini juga sangat sulit seorang bisa mendapatkan dorongan. Nah, inilah yang terjadi pada 7 orang pemuda. Digambarkan oleh para ulama, 7 orang pemuda yang diabadikan sebagai Ashabul Kahfi ini, mereka sebenarnya hidup di zaman setelah diangkatnya Isa ke langit. Jadi inilah zaman yang kita sebut dengan zaman fatrah, zaman kekosongan antara diangkatnya Isa dengan diutusnya Nabi terakhir, itulah Nabi Muhammad SAW. Kita tahu jarak antara Isa dan Nabi Muhammad sekitar 600 tahunan. Di periode inilah hidup Ashabul Kahfi, di mana mereka hidup di zaman pemerintahan satu raja yang cukup zalim. Kemudian raja itu bukan hanya dalam hal ini menganiaya rakyatnya, tapi tidak memberikan sedikit pun ruang kebebasan beragama. Kalau nampak orang berbeda agama dengan apa yang diyakini raja, maka ditangkap untuk diadili. Sehingga lewat kisah ini Allah ingin gambarkan bagaimana 7 pemuda ini berkorban dengan meninggalkan zona nyaman dalam kehidupan mereka masing-masing. Ditinggalkannya keluarganya, ditinggalkan kehidupan yang sudah mapan, ditinggalkannya kota tempat mereka dilahirkan, semata-mata untuk menyelamatkan agama dan keyakinannya. Dan mereka 7 orang didampingi oleh seekor anjing. Meninggalkan kota sekedar untuk menghindar dari fitnah yang menggoncang keimanan. Jadi ini seperti isyarat lewat kisah ini, menjelang munculnya Dajjal akan ada goncangan keimanan yang begitu luar biasa. Sebagaimana dikatakan Nabi dalam sebuah hadis, akan datang suatu masa orang itu beriman di pagi hari, namun dia murtad di sore harinya. Dia beriman di sore hari, ternyata sudah murtad di pagi hari kemudiannya. Kenapa? Banyak orang menjual agamanya dengan harga yang murah. Jadi
diabadikan kisah Ashabul Kahfi untuk menjadi penguat bagi kita bahwasanya siapa yang berkorban demi menjaga agama Allah, Allah akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Tak pernah terbayang bagi 7 pemuda tadi sampai di gua, ternyata Allah tidurkan mereka lebih dari 300 tahun. Ya, sekedar untuk beristirahat setelah melakukan perjalanan keluar kota menuju gunung yang ada di luar kota sana. Ternyata mereka kemudian beristirahat, Allah tidurkan. Bukan hanya ke-7 pemuda, si anjing juga tidurkan. Tetapi si anjing ini kemudian mati, sedangkan 7 pemuda Allah jaga dengan mekanisme sehingga walaupun tertidur 300 tahun, mereka tetap dalam kondisi hidup. Dan masih dalam usia yang sama, Ustaz? Dalam hal ini tentunya kalau kita melihat pada keterangan-keterangan yang ada, ya mereka masih nampak seperti usia saat mereka tertidur. Sehingga ketika terbangun, mereka tak sadar sudah tertidur. Coba bayangkan misalnya kalau sudah tumbuh jenggot yang begitu panjang atau misalnya ini kan pasti begitu bangun masing-masing mempertanyakan, kau kok sudah berjenggot kan begitu. Kulit sudah keriput. Iya, tidak ada sedikit pun penasaran pada diri mereka ketika melihat satu sama lain ketika dibangunkan Allah 300 tahun kemudian. Satu-satunya yang menjadi pembuktian mereka sudah tertidur 300 tahun, mereka melihat bekas anjing yang bersama mereka itu, ternyata anjing itu sudah tinggal tulang belulang. Anjingnya tinggal tulang belulang. Ketika itu mereka merasa lapar. Salah seorang diminta untuk membeli makanan kembali ke kota. Tapi apa dikata? Saat dia berbelanja, dia gunakan mata uang 300 tahun yang lalu, barulah disadari oleh penduduk setempat, ternyata mereka adalah 7 pemuda yang dikisahkan dari generasi ke generasi menyelamatkan agama. Dan Allah telah menghilangkan raja yang zalim tadi. Mereka balik baru sadar ternyata sudah ditidurkan lebih dari 300 tahun. Artinya apa? Pelajaran yang bisa kita ambil tentunya di sini kita harus sadar. Tidak ada satupun orang yang membela agama Allah, berkorban untuk Allah dan agama Allah, kecuali Allah akan membersamai mereka, menolong mereka, melindungi mereka. Jadi ini janji yang selalu akan berulang di setiap tempat dan waktu. Dan itu tak boleh kita ragukan sedikit pun akan kebenaran janji ini. Oke, baik. Ustaz, tapi yang membuat Wida jadi penasaran, apakah sekarang sudah tampak Ustaz tanda-tanda akhir zaman itu? Tanda-tanda Dajjal akan segera muncul begitu Ustaz? Ya, kalau tanda-tanda kecil kiamat tentunya ini sudah banyak. Ya, tanda kecil kiamat sudah banyak. Ya, mungkin kita tak bisa menjelaskan dengan detail di kesempatan ini karena ada beberapa isyarat lain yang menanti kita. Namun kalau kita coba nanti lihat secara umum dari surah ini apa isyarat tentang fitnah Dajjal nanti, kita akan lihat keempat-empat isyarat fitnah Dajjal yang diisyaratkan oleh 4 kisah nanti sudah nampak begitu jelas kalau kita mentadabburi ayat-ayat ini. Oke, baik, siap. Nah, yang kedua kisah yang tadi juga membuat kita penasaran yaitu adalah kisah pemilik 2 kebun, Ustaz. Kebun, pemilik 2 kebun ini seperti apa nih, Ustaz? Ya, kalau kita melihat kisah ini termasuk di antara kisah yang tidak disebutkan di tempat lain dalam Al-Quran. Ya, sama seperti Ashabul Kahfi yang hanya disebutkan di surah Al-Kahfi. Kisah 2 pemilik kebun. 2 orang bertetangga, yang satu kaya, yang satu miskin. Ya, si kaya ini punya kebun yang cukup luas. Si miskin diberikan Allah hidayah, iman, ketakwaan. Tapi si kaya diberikan Allah untuknya harta, namun dia belumlah tergolong orang yang dapat hidayah. Jadi suatu ketika dikisahkan, si kaya ini membawa si miskin untuk membanggakan pencapaiannya dengan harta dan aset yang dia punya. Dibawalah masuk ke dalam kebunnya. Sambil membanggakan, si kaya mengatakan, "Ma azunnu an tabida hadhihi abada." Aku enggak yakin asetku yang begitu banyak ini akan sirna seketika. Aku pun enggak yakin kiamat itu ada. Aku pun tak yakin hasil jerih payahku yang kuupayakan begitu panjang ini tidak akan bisa kutemukan. Seakan-akan si kaya ini ingin berdalih kekayaan, kesuksesan yang dia punya dan dia dapat di dunia
Ini bukti bahwasanya nanti kalaupun ada akhirat, kalaupun ada kehidupan setelah mati, ya pasti Tuhan akan lebih kasih pada dia. Sedangkan si miskin ini problemnya, walaupun dia beriman, tetapi dalam standar indikator dunia, selama tak punya uang, tak punya jabatan, tak punya pangkat, ini kadang-kadang walaupun kita mengatakan yang benar, sering sekali orang meremehkan ucapan kita. Bahkan perkataan benar itu tidak dianggap. Karena orang sekarang kan melihat siapa yang ngomong, bukan melihat apa yang diomongkan. Jadi, tapi apa yang terjadi? Kisah ini menggambarkan kepada kita, harta itu memang sulit untuk dicari. Tapi kalau Allah berkehendak untuk mencabut dari kita harta yang sudah kita kumpulkan 7 turunan sekalipun, maka seketika harta itu pun akan hilang. Dan inilah yang terjadi pada si kaya. Ternyata di malam harinya Allah turunkan azab. Artinya pohon-pohon yang begitu banyak sebentar lagi akan panen, ini semua hancur bermusnah. Ketika si kaya ini kemudian masuk kembali, barulah dia sadar. Dan yang paling menarik, kisah ini menggambarkan kepada kita salah satu indikator makin dekatnya fitnah Dajjal, makin merajalelanya fitnah harta. Kalau kita lihat dewasa ini, gara-gara harta, anak bunuh orang tua. Orang tua putus hubungan dengan anak. Sesama saudara pun gontok-gontokan, bawa sampai ke pengadilan, dan lain sebagainya. Belum lagi, berapa banyak orang menggadaikan harga dirinya semata-mata demi harta. Nah, ini bagian dari fitnah Dajjal sebenarnya. Bagaimana ketika kita menganggap harta itulah yang paling bernilai. Padahal Allah katakan, setelah bercerita tentang si kaya dan si miskin ini, Allah mengatakan al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak adalah perhiasan dalam kehidupan di dunia. Tapi harta dan anak ini enggak kekal. Mungkin selama di dunia harta banyak kita membanggakan diri, tapi ketika kita mati harta itu tak kita bawa. Ya. Anak kita mungkin sukses kita banggakan, tapi anak itu pun tidak akan kekal. Sedangkan yang kekal itu apa? Wal baqiyatus salihat. Amal solehlah yang kekal. Seharusnya kalau orang ingin membanggakan, maka hendaklah dia membanggakan yang kekal. Janganlah dia membanggakan sesuatu yang mudah untuk sirna dan binasa. Jadi lewat kisah ini ingin diluruskan kembali perspektif dan cara pandang kita, bahwasanya apa? Harta itu sulit dicari, namun sering sekali ketika harta sudah menguasai hati kita, kita pun akhirnya misorientasi. Kita tak tahu lagi mana tujuan hidup yang sebenarnya. Kita jadikan harta itu sebagai tujuan. Padahal harta sebagaimana dikatakan para ulama, harta letakkan di tanganmu sebagai sarana. Jangan biarkan harta menguasai hatimu sehingga kau jadikan harta sebagai tujuan. Luar biasa ya. Jadi jangan jadikan harta sebagai tujuan satu-satunya dalam hidup, karena harta anak juga tidak akan dibawa mati begitu Ustadz ya. Yang satu-satu yang akan kita bawa nanti adalah amal soleh kita. Jadi itu menjadi sebuah pelajaran ya buat teman-teman semuanya, buat kita semuanya tentunya. Nah, untuk di kisah selanjutnya Ustadz adalah mengenai kisah Musa dan juga Khidir. Nah, ini dijelaskan lagi mengenai Musa dan Khidir, tapi ceritanya yang dikandung di sini seperti apa Ustadz? Ya, kisah Musa dan Khidir ini kisah yang menggambarkan kepada kita bahwa di antara pertanda fitnah Dajjal adalah fitnah ilmu. Zaman sekarang banyak orang mengingkari agama, membawa-bawa nama sains. Seakan-akan dengan teknologi, dengan ilmu, saya nggak perlu agama. Seakan-akan kalau sudah cerita tentang kemajuan teknologi, agama itu sudah kuno dan ketinggalan. Bahkan sebagian orang ya menganggap ya cukup sains dan ilmu pengetahuan lah mengatur hidup kita, tidak usah lagi lah bawa agama, seakan-akan agama itu tak dibutuhkan lagi. Jadi ini kisah yang menggambarkan kepada kita pentingnya kita menyadari ilmu yang sebenarnya adalah ilmu yang membuat seorang manusia makin takut sama Allah. Bertambah informasi di kepala, bertambah pengetahuan di otak, tapi selama pengetahuan itu tak membuat kita makin takut, tak membuat kita makin mengagungkan Allah,
maka sesungguhnya kita belum bertambah ilmu. Jadi dikisahkan pada kisah Musa dan Khidir ini, suatu ketika sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, waktu itu Musa ditanya oleh salah seorang dari umatnya, Musa, siapakah orang yang paling berpengetahuan di muka bumi? Ketika itu Musa alaihissalam menjawab, aku. Dia menjawabnya, aku. Satu sisi jawaban Musa ini sangat wajar. Dia dapat wahyu, sedangkan umatnya tidak dapat wahyu. Ya pasti dia bisa mengklaim bahwasanya dirinya itu yang paling berpengetahuan. Tetapi kemudian karena Musa tidak mengembalikan jawaban yang sebenarnya kepada ilmunya Allah, maka Allah pun menegur Musa. Seharusnya Musa mengatakan Allah yang lebih tahu, kan begitu. Dan itulah seharusnya adab orang yang berilmu. Zaman sekarang banyak sekali dalam talk show, dalam diskusi, seorang itu yang penting jawab, benar salah urusan ke-100. Padahal dalam Islam tidak seperti itu. Begitu Anda dihadapkan dengan sebuah permasalahan yang Anda belum kuasai, maka adab kita adalah mengatakan Allah yang lebih tahu. Tidak memaksakan diri untuk menjawab yang bukan bidang kompetensi kita. Jangan malah kalau dikatakan kita tidak tahu, jadinya kita malah malu begitu, Ustaz, ya. Betul. Gitu. Makanya Nabi Muhammad pernah mengatakan, siapa yang berkata tidak tahu, maka sungguh dia telah berfatwa. Artinya apa? Jawaban terbaik dalam masalah yang tak kita kuasai adalah tidak tahu. Nah, akhirnya apa? Ketika Musa ditegur Allah, Musa ingin diajarkan oleh Allah bahwasanya yang lebih berpengetahuan daripada engkau banyak, Musa. Akhirnya Musa pun disuruh untuk belajar pada seseorang yang posisinya akan ditemukan Musa di tempat pertemuan dua lautan. Para ahli tafsir dalam hal ini membayangkan atau memprediksi di mana posisi Khidir. Ada yang mengatakan tempat pertemuan dua lautan ini adalah di sekitaran wilayah Afrika Utara, Maroko sekarang, karena mengingat posisi Musa kan di dalam hal ini di Mesir, ya. Khidir di mana? Ada yang mengatakan di wilayah Maroko, tempat pertemuan Laut Tengah Mediterania dengan Samudra Pasifik, ya. Akhirnya ketika itu Musa bersama dengan asistennya Yusha bin Nun melakukan perjalanan berhari-hari hingga kemudian berjumpa dengan Khidir alaihissalam. Apakah Khidir ini nabi? Apakah Khidir masih hidup sekarang? Ini diskursus yang tidak habis tuntas dibahas. Ya, ada sebagian orang mengatakan Khidir sampai sekarang masih hidup, maksudnya. Ada yang mengatakan dia tak mati dan sebagainya. Tapi wallahu a'lam, yang jelas Khidir kalau dia makhluk, Khidir pasti akan meninggal dunia. Apakah sudah meninggal? Wallahu a'lam. Kita tak punya pegangan yang pasti terkait masalah ini. Tapi yang jelas Musa minta izin. Disitulah digambarkan adab. Adab seorang menuntut ilmu. Musa datang bertanya pada Khidir, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda? Bolehkah aku mengikutimu, wahai Tuhan, supaya kau ajarkan kepada aku dari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Nah, ini menarik sekali. Ketika si murid menunjukkan kesungguhan dia untuk belajar, sang guru justru berkata kepada calon muridnya, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tak akan bisa bersabar kalau belajar sama aku. Kenapa begitu? Jadi di sini satu hal yang cukup menarik, sehingga ayat ini menggambarkan kepada kita, memang kalau kita mau belajar, ya adab itu kita buat kesepakatan dan kontrak. Kalau sekarang di rata-rata di perkuliahan ada istilahnya kontrak perkuliahan. Ini yang disepakati. Dosen maunya apa, mahasiswa maunya apa, gimana evaluasinya disepakati. Nah, ini jadi dasar. Khidir minta kepada calon muridnya, kalau kau mau ikut aku, jangan tanya-tanya sebelum aku jelaskan jawabannya. Ya. Dan ketika itu Musa berkata, aku siap. Aku tak akan bertanya atau menyanggah yang kau katakan sebelum kau menjelaskan kepadaku sendiri. Namun apa dikata? 3 peristiwa yang dilalui oleh Musa dan Khidir, tiga-tiganya begitu luar biasa.
dan membuat Musa penasaran setengah mati terhadap apa yang dibuat Khidir hingga dia tak sabaran dan melanggar kontraknya kepada gurunya. Pertama, ketika Khidir dan Musa naik di atas kapal, ya, tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Khidir membolongi kapal itu. Padahal kapal itu adalah milik orang-orang miskin. Musa kemudian menghardik Khidir, mengatakan, ya, kau mau hanyutkan kita dengan membolongi kapal ini. Waktu itu Khidir mengatakan, ya, kan sudah kukatakan kau tak bisa sabar. Jangan tanya-tanya Jangan dulu. tanya-tanya dulu. Akhirnya Musa sadar, dia kembali diam. Momen kedua, masuk ke sebuah kampung, lewat seorang anak, tiba-tiba tak ada angin, tak ada hujan, Khidir membunuh anak itu. Dan Musa ketika melihat sesuatu yang tergolong kemungkaran, tentunya Musa marah. Musa mengatakan, apakah kau membunuh orang yang tak berdosa? Kembali Khidir mengingatkan lagi kontraknya dengan gurunya. Nah, barulah yang ketiga, ketika Musa dan Khidir sampai ke sebuah kampung, mereka keletihan dan kecapean, minta dijamu oleh penduduk kampung setempat, ternyata tidak ada yang mau menerima mereka sebagai tamu. Akhirnya, singkat cerita, Musa mau pergi saja keluar dari kampung itu, tapi Khidir melihat ada sebuah rumah gubuk yang dindingnya hampir roboh. Waktu itu tanpa diminta, Khidir memperbaiki dinding rumah itu. Sehingga Musa berkata, kalau kau mau, kita bisa minta ongkos kepada pemilik rumah ini. Dan Khidir menganggap Musa tak sabaran ingin tahu apa alasan dibalik perbuatannya. Akhirnya dengan tegas si guru mengatakan, mulai sekarang kita pisah. Karena kau tak komit terhadap janjimu dalam belajar. Dan sekarang aku akan jelaskan apa alasan aku berbuat seperti itu. Yang pertama, kata Khidir, aku bolongi kapal, kapal itu milik orang miskin. Di seberang kapal yang kita tumpangi, ada kapal seorang raja yang zalim, yang suka merebut setiap kapal yang bagus. Dengan aku bolongi kapal itu, tampak seperti akan karam, maka kapal ini pun terselamatkan dan direbut raja. Nah, jadi kadang-kadang kita melakukan sesuatu, tampak zahirnya itu nggak baik. Tapi kalau kita pahami alasan di balik itu, ternyata ini kembali mempertimbangkan tingkat kemaslahatan dan kemudaratan. Mana tingkat untung dan ruginya? Mana lebih baik kapal yang bagus direbut raja atau kapal bolong masih bisa diperbaiki? Jadi Khidir mengajarkan itu. Ya. Yang kedua, kenapa dibunuh anak tadi tanpa tahu dosa? Khidir mengatakan ini anak durhaka. Ya, gara-gara kedurhakaan anak ini hingga orang tuanya pun ikut menjadi jauh dari Allah. Maka aku bunuh dia supaya Allah ganti kedua orang tua tadi dengan anak yang lebih berbakti. Tentunya ini kan tidak diketahui oleh Musa. Ini menunjukkan kepada kita ada ilmu yang tidak dicari, tapi ilmu yang diberi. Ilmu itu dalam Islam ada dua. Orang kuliah sampai S3, ini ilmu yang dicari, ilmu kasbi. Tapi ada ilmu yang diberi. Karena ketakwaan seseorang, Allah berikan kepadanya ilmu tanpa proses pencarian. Fattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kau kepada Allah, aku akan berikan padamu pengetahuan yang tak kau ketahui. Nah, ini pengetahuannya Khidir, maka ada istilah ilmu laduni. Ilmu laduni. Barulah yang ketiga, ternyata diperbaiki dinding rumah itu karena di bawah dinding itu ada harta karun yang ditinggalkan pemilik rumah itu. Sedangkan yang tinggal di rumah itu sekarang 2 anak yatim. Kalau dinding itu roboh, maka warisan si ayah untuk kedua anak akan diketahui orang banyak, sehingga harta itu akan diambil sebelum kedua anak dewasa. Berapa banyak negeri-negeri Islam sekarang, negeri kita sebagai contoh, isi perut bumi kita semua dah diketahui oleh orang Amerika. Mana emas, mana minyak, mana tembaga. Sebelum kita mampu mengelola aset itu sendiri. Benar. Sehingga yang mendapatkan benefit dan manfaat justru bukan kita. Jadi itu berkaitan dengan fitnah ilmu. Iya, tadi sudah 3 kisah ya Ustadz ya. Ini kisah yang terakhir yang perlu kita pelajari juga, yaitu mengenai kisah Zulkarnain. Nah, kalau tadi Musa dan Khidir, nah kalau Zulkarnain kisahnya bagaimana? Iya, ini sebelumnya
kisah Zulkarnain di surah Al-Kahfi mengisyaratkan kepada kita juga di antara fitnah Dajjal itu adalah fitnah yang terkait dengan kekuasaan. Ketika seorang hamba diberikan kekuasaan, dia punya dua opsi. Apakah kita gunakan kekuasaan itu untuk menegakkan kebenaran, atau kita menyalahgunakan kekuasaan itu untuk memperkaya diri dan kelompok. Dan Allah mengabadikan kisah Zulkarnain untuk menggambarkan pada kita sebaik-baiknya sikap ketika seorang diberikan kekuasaan adalah menjadi pemimpin yang adil. Pemimpin yang justru menegakkan keadilan, yang membantu sesama, yang tak mau disogok, yang justru kompetensi dan kemampuan yang dimilikinya digunakan untuk membela orang-orang yang lemah. Dikisahkan Zulkarnain ini adalah seorang penguasa yang suka menjelajah. Dia pergi ke timur, ke barat. Di suatu perjalanan dia bertemu dengan satu kaum yang tak dipahami bahasanya. Tapi inti dari dialog dengan bahasa tubuh mereka, penduduk setempat itu minta kepada Zulkarnain, kami sering diserang oleh Ya'juj dan Ma'juj. Maka kami minta kepadamu, kau sebagai penguasa yang kami sudah kenal, ya karaktermu bagaimana engkau membela orang-orang lemah, untuk membantu kami membuat benteng yang terbuat dari logam agar Ya'juj Ma'juj tak bisa menyerang kampung kami. Ketika itu mereka seperti menyerahkan upeti sebagai bentuk sogokan agar Zulkarnain mau membantu mereka. Tapi apa yang terjadi? Zulkarnain menolak. Dia katakan, kumpulkan orang-orang terbaik dari kalian, kita kerjakan bersama-sama. Jadi termasuk dalam membangun wilayah tertinggal, ini perlu filosofi Zulkarnain dipakai. Jangan membangun sebuah daerah bawa orang luar semua, sedangkan penduduk setempat tak dilibatkan. Ya, tapi bagaimana kita libatkan sumber daya terbaik di sebuah kampung dikawinkan dengan pendatang yang memang punya pengetahuan yang baik supaya bisa menghasilkan mahakarya yang bermanfaat. Jadi ini isyarat bahwasanya kekuasaan betul-betul menggoda dan banyak orang saling bunuh-membunuh ya demi kekuasaan. Tapi begitu dapat kuasa, sudahkah kita mencontoh Zulkarnain? Kalau kita mampu terlindungi iman dari fitnah iman, fitnah ilmu, fitnah harta, fitnah kekuasaan, maka sesungguhnya kita sudah membentengi diri dari fitnah Dajjal. Itulah kesimpulan dan singkat cerita dari surah Al-Kahfi ini. Oke, sudah 4 kisah dan lindungi diri kita dari 4 fitnah tadi ya Ustadz ya. Jangan lupa sahabat Al-Quran, kita harus semakin meningkatkan keimanan kita agar kemudian kita bisa melindungi diri kita nih dari fitnah Dajjal. Nah, untuk episode kali ini surah Al-Kahfi kita akhiri dulu sampai di sini. Terima kasih Ustadz sudah menambah ilmu dan keimanan kita tentunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.